Ya, sebelumnya kita membahas persoalan Michinaga yang merapalkan nama Nembutsu, kemudian dia terlahir di Tanah Murni. Nah, hal ini menjadi permasalahan. Michinaga kan dalam posisi siap menerima kematian, dan sudah merapal nama Nembutsu dengan keadaan siap. Bagaimana kalau misalnya tiba-tiba meninggal? Apakah tidak ada kesempatan untuk terlahir di Tanah Murni? Nah, persoalan tersebut dijawab oleh Honeng. Evolusi Buddhisme Tanah Murni Jepang muncul dengan Senchaku Honggang Nembutsu Shu oleh Honeng. Kali ini, Honeng mencoba mendekatkan Tanah Murni ke dalam dunia ini, dunia yang sekarang. Dikatakan, ketika kita secara konstan berfokus kepada nama Buddha Amitabha, apakah saat berjalan, berdiri, duduk, atau tidur, tanpa memperhatikan lamanya waktu dan tidak mengabaikan konsentrasi, ini disebut dengan praktek yang benar-benar mapan. Karena sesuai dengan sumpah Buddha. Jadi, ajaran Tanah Murni yang diajarkan Genshin itu terlihat masih terlalu jauh. Maka coba didekatkan oleh Honeng ke dalam masyarakat. Sehingga masyarakat tidak khawatir lagi akan kesempatan untuk terlahir di Tanah Murni. Nah, kita ingat-ingat lagi. Dikatakan dalam ajaran Buddha Tanah Murni tadi bahwa dunia ini adalah dunia yang tercemar. Hidup di dunia adalah sebuah kemalangan. Nah, pemahaman tersebut diatasi dalam Buddhisme yang diajarkan oleh Shinran dan Dogen pada periode Kamakura. Shinran lebih mendekatkan Buddha kepada masyarakat. Sebenarnya, orang yang percaya dengan sungguh-sungguh tidak perlu lagi menunggu kehadiran Buddha Amitabha. Tanpa ditunggu, sudah hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itulah, setidaknya ajaran Buddha menjadi lebih merakyat, lebih mengena kepada orang Jepang. Nah, sejak saat inilah sudut pandang Buddha Mahayana mulai memasuki sudut-sudut dalam hidup orang Jepang yang dipopulerkan oleh sekolah Buddha Kamakura. Baik pemikiran Shinran dan Dogen sama-sama menjelaskan kesadaran akan hidup ini. Hidup ini adalah sebuah kemalangan, maka dapat diatasi dengan adanya tanah suci atau nirwana yang diwujudkan bukan sebagai kehidupan selanjutnya, tapi nirwana itu dirasakan langsung saat ini juga dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi lain hal dengan pemikir Buddhisme Jepang, Motoori Norinaga, seorang scholar Kokugaku, menentang dunia tersebut dan mengkritik Buddhisme melalui pandangan Kojiki terhadap kehidupan dan kematian. Air mata yang jatuh dari Izanagi yang menangisi Izanami terus mengalir jauh ke dalam diri jiwa orang Jepang sampai saat ini. Menurut Motoori Norinaga dalam Suzuya Tomon Roku, dia menulis, kepercayaan di dalam Shinto adalah ketika orang baik atau buruk mati, mereka semua akan pergi ke tanah Yomi. Demikianlah saat orang meninggal. Salah satunya lagi hanya bisa berduka karena orang tersebut harus pergi ke tanah Yomi. Tidak ada yang meragukan hal ini. Dan tidak ada satupun yang berpikir alasan dari hal ini. Sekarang, meskipun tanah Yomi itu kotor dan jahat, kita tidak bisa menghindarinya. Kita harus pergi ke sana ketika kita meninggal. Tidak ada kesedihan yang lebih sedih daripada harus beranjak dari dunia ini. Menurutnya, kesedihan ini adalah inti dari kehidupan manusia. Manusia yang telah meninggal menghilang ke dalam kabut kesedihan. Oke, kita sudah berpetualang dari era Kojiki sampai Kamakura. Ternyata Shinto dan Buddha itu berbeda ya mengenai pandangan dua ajaran itu terhadap kehidupan dan kematian. Oke, mungkin agak samar-samar ya. Sebenarnya antara Shinran dan Norinaga ada perbedaan dan persamaannya nih. Pertama, perbedaan dulu ya. Norinaga menganggap kesedihan itu ada karena menyesali kenyataan bahwa ketika kita mati, kita tidak punya tempat lain untuk pergi selain ke tanah Yomi. Sedangkan Shinran menganggap kesedihan muncul karena kita tidak bisa terbebas dari sikap egosentris. Mengasihani diri sendiri itu harus dihilangkan. Bahwa di balik kesedihan itu ada sesuatu yang lebih dalam yang dapat merangkul kehidupan kita sebenarnya. Nah, sekarang persamaannya, baik Shinran maupun Norinaga sama-sama menerima kesedihan sebagai bagian dari manusia. Itu adalah hal yang membuat manusia sejatinya adalah manusia. Ya, itu saja mengenai pembahasan pandangan orang Jepang terhadap kehidupan dan kematian. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Ya, mari kita berdiskusi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.